Edwin, seandainya dia tidak begitu keras kepala untuk tetap berpegang teguh pada orang yang salah sampai mati, mungkin dia akan menjalani kehidupannya sebagai seorang tuan muda yang berkecukupan di wilayah utara Sungai Kuning, di bawah perlindungan keluarganya. Dia berasal dari keluarga terpelajar, dengan ayahnya yang merupakan satu-satunya cendekiawan di desa mereka dan ibunya yang merupakan putri dari seorang doktor. Meskipun kekayaan keluarga mereka kemudian menurun, mereka masih memiliki 400 hektar tanah yang subur, 6 rumah halaman, ratusan buku, dan beberapa pelayan yang setia dan berbakti. Dia memiliki penampilan yang tampan, berpengetahuan luas dan sopan, memperlakukan orang lain dengan rendah hati. Tetapi buku kehidupannya kurang satu hal, sudut di mana dia dapat menemukan gadis yang benar-benar menggerakkan hatinya. Pernikahannya telah ditunda hingga kematian orang tuanya, dan masih belum ada prospek. Baru pada usia 24 tahun, dia bertemu dengan gadis yang menarik hatinya, Amei. Anehnya, suatu malam, Amei dan saudara laki-lakinya Aliang tiba-tiba muncul di depan pintu rumah keluarga Edwin, mengatakan bahwa mereka sedang menuju ke utara untuk mengunjungi kerabat dan kebetulan lewat. Mereka meminta tempat tinggal untuk 1 malam. Dengan pikiran yang sederhana, Edwin langsung setuju. Sedikit yang dia tahu bahwa keesokan harinya, saat mereka akan berpisah, Amei tiba-tiba jatuh sakit. Kakaknya, tanpa rasa khawatir, meninggalkannya dalam perawatan keluarga Edwin sementara dia melanjutkan perjalanan. Setelah itu, halaman yang luas itu menjadi saksi kisah klise tentang seorang pria dan wanita yang ditinggal sendirian bersama, Edwin dan Amei, bahkan tanpa pernikahan yang layak, mulai menjalani hidup mereka bersama. Sayangnya, apa yang dikira Edwin sebagai sebuah persatuan yang dikirim dari surga ternyata hanyalah sebuah penipuan yang dibuat dengan hati-hati. Sebulan kemudian, Amei pergi tanpa sepatah kata pun, membawa emas batangan milik keluarganya. Edwin, setelah menunggu dengan sia-sia dan mempertimbangkan untuk menikahi wanita lain, terkejut melihat Amei kembali seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia mengaku sedang mengandung anak Edwin dan bersumpah tidak akan pernah pergi lagi. Namun, hasilnya justru sebaliknya. Setelah melahirkan seorang anak perempuan, dia menghilang tanpa jejak. Edwin bingung. Dia teringat akan hari-hari manis dan lembut yang dia habiskan bersama Amei, tidak dapat memahami mengapa dia pergi. Dia menjadi terobsesi, mati-matian berusaha mencari tahu kebenarannya, mencari kemana-mana tanpa mempedulikan konsekuensinya. Dia mempercayakan ratusan hektar tanahnya yang subur dan rumah leluhurnya kepada para pekerja pertaniannya, menggendong putrinya yang kelaparan, menuntun keledai yang kurus, dan terjun ke dalam bentangan angin dan salju yang luas. Dia hanya tahu sedikit tentang Amei, hanya saja dia menyebutkan bahwa kampung halamannya adalah sebuah kota kecil di Sumatera yang disebut Panyoran. Maka, sebuah kisah tentang seorang kekasih yang tergila-gila mencari istrinya di Panyoran pun dimulai, namun kisah ini sama sekali tidak indah. Ini bukan kisah cinta yang penuh gairah, tetapi kehidupan tragis dari seseorang yang mengira nasibnya sebagai takdir. Dalam hidup, banyak luka yang hanya terjadi satu kali, tetapi karena kita membiarkannya, luka-luka ini seperti gergaji, menarik dan menarik hati kita. Melihat ke belakang, yang memegang gergaji bukanlah orang lain, melainkan diri kita sendiri, yang dapat mengambilnya tetapi tidak dapat melepaskannya. Hubungan yang tidak bisa diputuskan harus diputuskan, dan hubungan yang tidak ditakdirkan harus dilepaskan. Sayangnya, kebenaran sederhana ini tidak dapat dipahami oleh Edwin, yang sangat menyukai sastra. Dalam cuaca yang sangat dingin, perjalanan yang sulit melalui pegunungan dan perairan menjadi sulit. Edwin bukan lagi tuan yang terhormat, tetapi sosok yang melarat yang menyerupai pengemis. Untuk menghidupi putrinya, dia mendengarkan dengan saksama tangisan bayi dari rumah-rumah, lalu mengetuk pintu dan memohon kepada para wanita untuk memberi makan anaknya. Untuk menuju ke selatan dengan perahu, dia dengan susah payah meninggalkan keledai tuanya yang setia, dan selama ribuan mil di depan, dia hanya bisa maju selangkah demi selangkah. Namun masa-masa ini benar-benar bergejolak. Belum lagi seringnya terjadi pertempuran dan perampokan, bahkan badai dan hujan es sesekali melemahkan orang-orang. Ketika dia mencapai kota Sangli, Edwin benar-benar tidak dapat melanjutkan perjalanan. Terlebih lagi, mendengar aksen lokal di sini, yang mirip dengan aksen Amei, dia memutuskan untuk mengistirahatkan kakinya yang lelah. Untungnya,
Pada hari pertamanya di sini, dia bertemu dengan seorang warga desa bernama Ayong, yang gagah berani dan saleh, dan bahkan sempat bertemu dengan pedagang kaya Imin. Ayong menyambutnya dengan hangat dan mengundangnya untuk tinggal di rumahnya, tetapi Edwin tidak ingin merepotkan siapapun dan dengan keras kepala menolak. Suatu hari, saat salju lebat turun, penginapan yang berhasil ditemukan Edwin ternyata adalah rumah bordil, membuatnya takut untuk lari kembali ke rumah Ayong malam itu juga. Maka, Edwin menetap di rumah Ayong, obsesi untuk menemukan Amei mengendur, dan kehidupan mulai berubah menjadi lebih baik. Anda mungkin menganggapnya sulit dipercaya, namun tepat setelah Edwin memasuki rumah, sebuah tornado langka menyapu kota Sangli. Dalam sekejap, kegelapan turun, dan angin jahat melolong. Jika Edwin berada di sana beberapa saat kemudian, dia dan putrinya mungkin akan kehilangan nyawa. Pemikirannya yang cepat menyelamatkannya pada saat itu dan kemudian membuka jalan bagi kesuksesannya. Setelah tornado berlalu, banyak rumah hancur, dan orang-orang menyewa tukang kayu di mana-mana. Secara kebetulan, baik Edwin dan Ayong pernah belajar pertukangan saat masih kecil. Mereka mendiskusikannya dan memutuskan untuk membuka bisnis pertukangan. Begitu mereka mulai, bisnis mereka berkembang pesat. Kedua keluarga, Edwin dan Ayong, menjadi seperti satu keluarga, terutama putri Edwin, yang menikmati kehidupan yang baik di bawah asuhan istri Ayong. Beberapa tahun kemudian, Edwin membangun rumah baru dan bahkan membeli ribuan hektar tanah subur dari hamparan luas, yang ditandai dengan hari-harinya yang sukses. Kehidupan yang tersesat dengan demikian dikembalikan ke jalur yang benar, ketika sebuah jalan tampaknya tidak bisa dilewati, berbelok di tikungan bisa menuntun ke jalan yang megah. Ternyata, hanya dengan sebuah pikiran, keadaan bisa berubah secara tak terduga, dan keinginan seseorang bisa terpenuhi. Dalam perjalanan hidup, setiap orang mungkin menemukan diri mereka di jalan buntu. Alih-alih membentur tembok dan berbalik arah, adalah bijaksana untuk berbelok tepat waktu, memilih jalan baru, dan membuat pilihan yang lebih masuk akal. Waktu berlalu, dan Edwin menghabiskan lebih dari 1 dekade di kota Sangli. Dia membesarkan putrinya hingga dewasa, sukses dalam bisnis, menjadi dekat seperti saudara dengan Ayong, dan bahkan menjadi guru bagi generasi muda. Kadang-kadang, dia berpikir bahwa meskipun dia tidak dapat menemukan Amei, hidup seperti ini seumur hidup tidaklah buruk. Namun, selama masa perang dan kekacauan, langit dan bumi tidak memiliki belas kasihan, memperlakukan semua makhluk hidup seperti anjing jerami. Terlepas dari kemampuannya, Edwin tidak dapat menahan butiran pasir yang ditinggalkan oleh zaman itu. Selama periode itu di kota Sangli, kadang-kadang diganggu oleh bandit, di lain waktu oleh panglima perang. Baik pejabat maupun bandit, hasilnya sama saja, penderitaan bagi rakyat jelata. Ketika panglima perang datang, mereka memungut pajak yang tinggi dan kerja paksa, serta menculik para wanita. Untuk melindungi putrinya, Edwin buru-buru mengatur pernikahan antara putrinya dengan seorang pemuda kaya. Namun, meskipun mereka lolos dari panglima perang, mereka tidak bisa menghindari para bandit. Para bandit mengincar Edwin dan menculik putrinya, menuntut 500 tael perak sebagai tebusan. Dalam masa-masa sulit ini, keluarga Ayong melangkah maju, mengizinkan putra sulung mereka, Ayau, maju untuk membebaskan putri Edwin. Namun dalam penyelamatan ini, meskipun Ayau kembali ke rumah, dia kehilangan telinga karena para bandit, membuatnya mengalami trauma mental. Edwin merasa marah, namun apa yang bisa dia lakukan dalam menghadapi para bandit yang kuat, bertarung sampai mati akan seperti memukul batu dengan telur, dan berkompromi tidak akan memuaskan hati nuraninya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menghadapi para prajurit dan bandit, menjaga saat ini. Tidak lama kemudian, seorang bandit kejam lainnya tiba di kota Sangli, yang dikenal sebagai Kapak. Dia dijuluki, si Kapak, karena dia bisa memenggal setengah kepala seseorang dengan satu ayunan kapaknya, untuk melindungi diri mereka sendiri. Penduduk kota Sangli membentuk tim pertahanan diri di bawah kepemimpinan pedagang kaya Imin, dan Edwin juga bergabung dengan barisan mereka. Pertempuran melawan para bandit sangat sengit, dan kerugian yang ditimbulkan sangat besar. Si Kapak, tanpa henti dan marah, mengambil keuntungan dari kekacauan untuk menangkap Yimin, meninggalkan tim bela diri tanpa pemimpin. Dengan tertangkapnya Yimin, Edwin menjadi tulang punggung kelompok.
Dia memutuskan untuk bernegosiasi dengan si kapak dan menawarkan senjata api dan amunisi sebagai imbalan atas pembebasan Yimin. Dia secara pribadi pergi untuk bernegosiasi dengan si kapal. Pada malam sebelum Edwin bertemu dengan si kapak, Ayong telah menyelamatkan Yimin, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk memberitahu Edwin. Pada akhirnya, dalam kemarahannya, si kapak secara brutal membunuh Edwin tanpa peringatan. Edwin, yang telah menghadapi badai sepanjang hidupnya, secara tragis meninggal tanpa persiapan. Namun, kisahnya tidak berakhir begitu saja. Edwin sepertinya sudah meramalkan banyak hal. Sebelumnya, dia menghamburkan kekayaan keluarganya yang sangat besar dan memberikan ribuan hektar tanah yang subur. Dia mengatur agar putrinya belajar di Singapura, memindahkan keluarga Ayong ke pedesaan yang lebih aman, dan menulis surat kepada beberapa teman lama. Dia bahkan diam-diam mencari Amei, tapi tidak ada satupun dari 8 gadis dengan nama itu yang dia cari. Pada saat ini, Edwin mungkin sudah mengerti, dia tidak bisa mengendalikan zaman, dia tidak bisa mengubah takdir. Jadi, dia melepaskan semua penyesalan dan kemarahan, membiarkannya menghilang bersama angin, dan memutuskan untuk melakukan apa yang harus dia lakukan. Seseorang dan pengejaran seumur hidupnya, sebuah kota dan era yang penuh gejolak, semuanya menemani pencerahan Edwin. Seolah-olah angin sepoi-sepoi telah membuyarkan awan. Hanya dengan melepaskannya, dia bisa menjadi dirinya sendiri lagi. Hanya dengan menjadi dirinya sendiri, dia bisa benar-benar hidup. Apa yang dimaksud dengan melepaskan? Zikai berkata, tidak terganggu oleh pikiran, tidak terperangkap oleh emosi, tidak takut akan masa depan, tidak berkutat pada masa lalu. Guru Lau pernah berkata, untuk hal-hal yang dapat dikontrol, pertahankan kehati-hatian, untuk hal-hal yang tidak dapat dikontrol, pertahankan optimisme. Sebagai manusia, kita perlu mengalami perpisahan dan perpisahan dalam hidup, keterikatan cinta dan kebencian, rasa manis dan pahit, untuk benar-benar mengarungi dunia ini. Dimulai dengan kelahiran, diakhiri dengan kematian, antara hidup dan mati, mencari di tempat yang tinggi dan rendah, mengalami cinta yang tak terjangkau, dan mengejar keinginan yang tak terpenuhi. Apakah semua itu benar-benar penting? Apa yang ditakdirkan tidak dapat dihindari, apa yang tidak ditakdirkan tidak dapat dipaksakan. Daripada mengejar dan mempertahankan sesuatu tanpa henti, lebih baik lepaskan dan temukan jalan baru. Jangan terjerat, lebih baik mundur daripada benar-benar kalah. Melihat berbagai hal dan memotong kerugian tepat waktu lebih baik daripada kehilangan segalanya. Kisah ini adalah tentang satu orang yang berdamai dengan diri sendiri.